Syekh Muhyiddin Abdul Qadiril Jilani sairil awliyaillah wal awliyat tis'ah wa ummahatina wa abaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina wa alal hadirina fi majlisina hadha khususan ila man fataha hadhil qaryah wa khususan ila muallif hadzal kitab asy-syekh al-imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah sore hari ini kembali kita dapat hadir di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin Allahumma amin. Para jamaah, kita lanjutkan kajian kitab bab 5. Bab yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Al-babu khamisu tawiki kubab al-khamisu kang kaping 5 iku fi fadilatil iman, tetep ing dalem nutur kautamane iman. Bab 5 ini menerangkan tentang fadilahnya iman, keutamaan dari iman. Kita coba menyampaikan dulu iman itu apa. Sering kita ucapkan ini, tapi belum tentu kita paham iman itu apa. Para jamaah, poros agama itu 3. Yang menjadi poros sesuatu yang utama dalam agama kita itu 3. 1 namanya iman, yang kedua namanya Islam, yang ketiga namanya ihsan. 3 hal ini. Jadi 3 hal ini harus kita betul-betul, pertama memahami, yang kedua mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Ini poros agama, sebab apa itu iman? Makna bahasa iman itu artinya percaya. Iman dengan yakin itu berbeda jauh nih. Iman itu artinya percaya, yakin itu kemantapan, mantep. Datang setunggal yang hadis Kanjeng Nabi dawuh al yakinu al imanu kulluhu. Yang disebut yakin itu adalah keseluruhan dari iman. Sedangkan cabang iman itu lebih dari 70. Bila semuanya itu berkumpul pada diri kita, barulah disebut yakin. Yang delok hadis niki berarti kula jenengan sakjane durung ana sing yakin. Betul itu, betul. Jadi kita itu masih pada tahap belajar menuju bahkan mungkin masih belajar menuju iman, bahkan mungkin begitu. Ayo kita tinjau menurut perspektif Quran. Ciri-ciri orang beriman itu bagaimana? Dalam Quran Gusti Allah dawuh, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanah wa 'alallahi wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan seterusnya. Tanda orang-orang beriman menurut Quran, orang yang beriman, imannya betul-betul hakiki, itu tanda pertama idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ini krungu asmane Gusti Allah disebut niku ndredeg. Masuk nang mboten kula jenengan? Masuk nang mboten? Nah, apane sing masuk, gak percaya aku masuk. Buktine nggih. Kula jenengan krungu adzan
krungu adzan. Kok ndredeg. Kadang jawab baik gak kok. Betul enggak? Betul. Lho krungu adzan iki kadang malah dosa kok. Krungu adzan iki malah kadang malah dosa. Sapa adzan cangkeme gak enak lho malah ngelokno sing adzan. Wis gak gelem adzan ngelokno sing adzan. Ini kita ndak usah ngomong orang lain lah. Ini kita. Artinya kita harus mulai introspeksi diri gitu ya, artinya begitu ya. Jadi tanda yang pertama seorang mukmin itu adalah ketika nama Allah disebut hatinya wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika diperdengarkan ayat-ayat Allah, imannya bertambah. Ana wong maca Quran, imane tambah. Enten Pak tiyang niku nek ana wong qiraah terus muni Allah, Allah, iku gak imane tambah, iku mek saking enake lagune mek ngono tok. Betul enggak? Coba sing maca gak enak, kira-kira ya muni Allah Allah ora? Bagaimana mungkin keimanan kita bertambah nek gak ngerti karepe? Ngene betul. Ya, indikator kedua kita gagal lagi. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanda yang ketiga, orang mukmin itu selalu berserah diri kepada Allah. Tanda orang yang tawakal berserah diri kepada Allah niku tandane gak tahu sumpah. Tandane niku wis paling gampang pun gak tahu sumpah. Sementara kula jenengan tanggal 5 mesam-mesem, tanggal 20 mecucu. Berarti tawakal kepada siapa itu? Ini lah begitu nggih mboten. Rasulullah niku masyaallah ngomong Rasulullah sempurna pun. Rasulullah niku nate ngimami subuh. Bar salam mboten wiridan. Langsung ngadeg mulih. Jadi pernah Rasulullah itu ngimami sholat subuh, bar salam, gak katik wiridan, ngadeg langsung mulih. Jadi sampean kok nglakoni niki ana sanate. Nah, penak toh? Penak. Tapi, nah, kita harus tahu alasannya. Harus tahu. Ketika Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Indaka muskilah ya Rasulullah, napa wonten masalah Kanjeng Nabi?" Aku iki mau kelingan, aku iki nyimpen satu keping uang dirham yang sudah 3 hari dalam rumah. Maka Rasulullah langsung pulang. Duit mau diambil disedekahkan. Di Kanjeng Nabi niku mboten kersa nyimpen duit lebih dari 3 hari. Niki sunah Rasul berarti. Sampeyan melok sing sunah sing niki napa sing rabi papat? Hah? Kita kan pilih-pilih ngoten lho maksudnya nggih. Nglakoni sunah pilih-pilih sing enak, sing mengikuti nafsu begitu loh nggih. Nah, kadang kula niku rada pegel wong titik-titik ngomong ini sunah Rasul, dipilih sing enak-enak tok. Sing ngene-ngene wae gak dipilih kan ngoten nggih. Ya Allah. Rasulullah itu tidak mau menyimpan harta lebih dari 3 hari. Makanya sibuk mengeluarkan harta. Sementara kita ya Allah, iki terus melu sunahe sapa awake dhewe iki aja-aja melu sunahe Firaun iki masyaallah. Naudzubillah min. Ini kan Rasulullah itu banyak mengajarkan begitu nggih. Antara lain doanya Rasulullah itu Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah hidupkan aku dalam keadaan sampean tahu krungu imam salat maca donga niku. Ya termasuk aku barang nggih. Lho betul, kula zaman teng pondok niku kula wis gedhe wis digangen ngrewangi mulang-mulang ngoten teng pondok. Kiai kula niku nek subuh maghrib nek ngimami dungane niki. Lah kula wis gedhe wis ngerti artine, ngerti karepe. Nek kiai kula ndonga niki, kula ngamini tok niku wegah. Lho ngamini tok niku wegah. Kadung tak amini kok pas mandi-mandine ngoten pikiran kula. Padahal ini sunnah. Subhanallah. Ya Allah nih. Jadi terlalu banyak yang harus kita koreksi pada diri kita. Bon. Itu iman dan yakin. Sudah.
Hadis yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al imanu tawi iman iku ma'rifatun ngaweruhi bil qalbi kelawan ati. Wa qaulun bil lisan lan ngucap bil lisan kelawan lisan. Wa amalun bil arkan lan nindake bil arkan kelawan pira-pira anggota tubuh, pira-pira rukun. Iman itu adalah mengenal dengan hati. Kula panjenengan diperintah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, iman kepada ngoten nggih. Nah, maka kita harus mengenal dalam hati kita, betul-betul mengenal siapa Allah, siapa Rasulullah, siapa para malaikat itu, apa kitab kita, itu betul-betul mengenal. Tidak hanya sekedar mengetahui namanya, tapi ma'rifatun, betul-betul mengenal. Maka untuk bisa iman kita baik, pondasinya adalah al-ilmu. Pondasinya adalah ilmu. Ojo nganti kula jenengan iki sujud nyembah Gusti Allah, poso krana Gusti Allah, sedekah lillahi taala, ditakoni Gusti Allah iku sapa, Cak? Tibake gak iso nerang nih. Ini kan aneh. Dengan Tuhan kita tidak mengenal. Dan ini sebenarnya problem masyarakat kita. Mboten masyarakat kita mawon, ini mayoritas umat Islam. Kenapa kok ngoten? Sebab Islam kula jenengan niku Islam turunan. Nggih mboten. Islam mulai kapan, Cak? Aku lahir procot wis Islam. Bukan Islam yang diawali dengan aman. Berhubung lahir niku wis dadi wong Islam, akhirnya orang mencoba untuk memahami Islam. Ini PR besar kita loh. Mboten kula mawon semua. Bagaimana dulur-dulure kula jenengan sing padha muslim iki betul-betul mengenal Islam. Jadi iman itu ma'rifatun bil qalbi, ngaweruhi di dalam hati. Pondasinya apa? Pondasinya ilmu. Tanpa ilmu kita tidak akan bisa mengenal Allah. Bahasa Quran itu, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Allah itu membuat sebuah statement, iklan, pengumuman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Setelah Allah membuat statement seperti itu, para malaikat kemudian membuktikan, goleki pangeran. Langit itu digoleki, ana ora liyan pangeran liyane Gusti Allah. Neng bumi digoleki. Ternyata semua malaikat wal malaikatu dan semua malaikat membuktikan bahwa benar tidak ada Tuhan selain Allah. Wa ulul ilmi, demikian pula orang-orang yang berilmu. Mereka orang-orang yang berilmu bisa membuktikan bahwa benar tidak ada Tuhan selain Allah. Mafhum mukhalafahnya, nek wong niku ora patek duwe ilmu, tidak akan bisa membuktikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya tiang niku nek ilmune kurang, kecenderungan bersifat syirik. Kan begitu? Artinya seperti itu. Niku bahaya banget berarti. Bahasane Quran melih, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sing iso wedi marang Gusti Allah niku hanya orang-orang berilmu saja. Ilmu napa nggih? Ilmu agama. Liyane wong sing mboten berilmu berarti gak iso wedi marang Gusti. Coba Quran ini tidak terbantahkan sudah. Jadi kalau panjenengan kok kepingin wedi datang Gusti Allah, pintunya itu hanya ilmu. Hanya ilmu saja sudah. Selain itu tidak ada. Ono hadis masyhur niki insyaallah sering krungu kabeh panjenengan. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri. Sampeyan kok ngerti sin niku Cina? Ayo. Anu Pak jare wong-wong. Nggih niku jare wong-wong.
Datang hadis niki disebut walau bisin, walaupun sampai ke sin. Ini terjemah paling mudah niku memang Cina. Karena Cina itu dari jazirah Arab jauh sekali. Padahal maknanya sebenarnya carilah ilmu walaupun amat sangat jauh. Dan mencari ilmu itu hukumnya wajib, tetap wajib, walaupun jauh, begitu maksudnya. Carilah ilmu agama walaupun jauh, karena itu sebuah kewajiban. Makanya sin itu bagi orang jazirah Arab dimaknai Cina, karena dari Arab jauh sekali. Nek jari ulama-ulama Jawa mboten. Arti dari sin itu jari ulama-ulama Jawa, carilah ilmu walaupun sampai ke tanah Jawa. Napa ngoten? Teko Arab neng Cina dibandingin neng Jawa, aduh neng Jawa. Jadi artinya itu jauh sebenarnya. Walaupun jauh, kalau itu ilmu agama cari. Sebab itu fardhu, sangat diwajibkan. Sing adoh wae wajib, apa meneh cedak. Seandainya kita tidak menemukan ulama di kampung kita, di kota kita, di negara kita, ora ono ulamae, tetap kita wajib thalabul ilmi, walaupun harus pergi ke negeri seberang. Tetap urusan ilmu agama. Lho kok neng kampunge dhewe niku ana ulama, apa meneh lak tambah nemen wajib kan ngoten nggih. Nah, niki banyak orang tidak paham ini nggih. Banyak orang yang tidak paham. Wa qaulun bil lisan, dan iman itu diucapkan dengan lisan. Artinya orang yang beriman itu dari lisannya saja sudah tampak. Nggih, wong niku nek duweni iman, omongane niku enak. Omongane enak, omongane menyenangkan. Kan enten wong sak omong niku nyenengno kan enten nggih. Enten. Sebaliknya enten wong niku omong sak omong megelno. Enten napa mboten? Kok akeh ndi kira-kira? Hadis niku hadis nggih. Rasulullah mengatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa iman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik. Auliyasmut, nek ora iso wis menengo wae. Berarti cermin iman antara lain itu lisannya selalu berkata yang baik. Lisane ngomong sing apik. Masya Allah. Bon. Wa amalun bil arkan, serta mengaplikasikan aplikasi apa implikasi. Jadi sing bener itu implikasi sing bener. Jadi menerapkan dalam perbuatan kita sehari-hari. Amalun bil arkan. Amalun bil arkan. Bahasane Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wong-wong iman takwa. Takwa niku nglakoni perintah ninggal dengan sebenar-benarnya takwa. Dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jangan sekali-kali kamu mati, padahal mati niku namung sekali kan ngoten nggih. Kalimat niki ya rada unik ngene. Artinya dipeseni temen wis tawa aja pisan-pisan mati kejaba dalam keadaan. Artinya dalam aspek perbuatan orang beriman itu tampak ketokno ngoten lho nggih. Tunjukkan kalau kita itu iman kepada Allah. Perbuatannya menunjukkan iman. Ketok. Jadi tandane wong iman itu kok perbuatannya wis ketok. Mlakune tok lho wis siji. Wong niku nek imane bagus, mlaku niku sopan. Nggih. Mlakune sopan. Wong niku nek imane gak bagus, mlakune niku ambek ndangak. Nggih mboten? Heeh, mlaku ambek napa mlaku ambek ndangak. Wong niku nek imane bagus, perbuatannya bagus. Ngidu ngiwo. Akhlak toh? Angop ditutupi. Nek nutupi ya napa? Nek angop itu nek nutupi ya napa?
menggunakan tangan kiri terus dibalik. Enten niku sunah. Koyoke akeh sing akeh lah sing durung dilakoni. Saestu nggih. Menggunakan tangan kiri terus dibalik. Nek ngidu meludah itu ke kiri. Rasulullah niku ngoten nggih. Rasulullah niku nek meludah selalu ke kiri. Sing susah nek meludah ke kiri nek dadi sopir. Wah ini bolak-balik ngidoni juragan terus. Nah itu kan keadaan darurat, beda urusan kan ya? Beda urusan. Pun. Jadi iman itu hati, lisan dan perbuatan. Pun. Faqala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al imanu tawiman iku uryanun muddo. Walibasuhu lan utawi penganggone iman iku at-taqwa rupane takwa. Wa zinatuhu lan pepaese iman iku al-haya'u sifat wirang. Wa thamratuhu utawi woe iman iku al-ilmu rupane ilmu. Berarti ini cabang-cabang iman kabeh. Iman itu adalah telanjang. Adapun pakaian dari iman itu adalah takwa. Iman karo takwa niku dhuwur pundi? Takwa. Qur'ane dilihat. Ya ayyuhalladzina amanut taqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Orang iman disuruh takwa, berarti lebih tinggi takwa. Ngoten nggih? Mukmin karo muttaqin itu lebih tinggi muttaqin. Iman itu telanjang, adapun pakaiannya itu adalah takwa. Bila iman seseorang tanpa disertai takwa, ibarat orang telanjang. Ora ono buktine. Ora ono buktine. Takwa akar katanya wako, wikoyah. Secara etimologi, napa etimologi ini? Bahasa, wako, wikoyah itu artinya menjaga, berhati-hati, waspada. Artinya seperti itu. Dari sisi bahasa saja kita sudah bisa mengira-ngira. Kan ngoten? Dari sisi bahasa saja kita sudah bisa mengira-ngira, menjaga, hati-hati, waspada. Hati-hati dan waspada itu beda loh. Menjaga beda lagi. Beda nih. Sampai nih wedusnya dijogo supaya gak ucul. Supaya gak ucul, itu menjaga namanya. Adapun berhati-hati berbeda lagi. Berhati-hati itu adalah selalu ngoreksi wedhusku iki sehat apa ora. Mangane teratur apa ora. Niku hati-hati supaya wedhuse gak lara. Waspada beda meleh. Iki musume penyakit iki. Akhirnya mempersiapkan diri sebelum datangnya. Itu namanya waspada. Jadi kita perlulah belajar. Jadi memahami sesuatu itu kita awali definisi dulu. Nek definisinya sudah salah, mungkin sampai mengisor keliru terus. Lah ini pemaknaan dari takwa. Adapun secara istilah, insya Allah jenengan pun paham melakukan perintah, meninggalkan larangan. Dan nek wong niku percaya marang Gusti Allah, iman berarti nggih. Percaya marang Rasulullah, percaya para malaikat, percaya kitab Gusti Allah, percaya dina akhir, ada wujudnya. Diwujudkan dalam takwa tadi. Melakukan perintah, meninggalkan larangan. Itu wujud dari keimanan. Ana wong iman tok, percaya tok. Tapi yo gak nglakoni apa-apa. Akhirnya jadi aliran kebatinan. Aliran apa? Kebatinan. Ana wong nglakoni kebagusan tok. Nglakoni kebagusan ya seneng nulung wong, seneng sedekah. Tapi ora percaya Gusti Allah. Ya ora dadi.
Jadi dua ini tidak bisa dipisah. Makanya dalam Al-Quran amanu wa amilus sholihat. Wawunya menggunakan wawu atof, sifatnya mutlakul jam'i. Apa wawu atof itu? Tidak bisa dipisah. Depan dan belakang tidak bisa dipisah. Iman tok gak dadi, amal soleh mawon nggih mboten dadi. Ini harus bergandengan. Itu namanya wawu atof dalam ilmu tata bahasa Arab seperti itu. Sebalah masih gak paham pokok tak terangno namanya. Bon, itu adalah ketakwaan. Bagi orang-orang yang mempunyai nilai ketakwaan, Allah berjanji, alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Alladzina rupane wong akeh amanu kang padha sapa kang iman sapa alladzina wattaqu lan ngelakoni ketakwaan. Orang-orang yang beriman dan bertakwa lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah, bagi mereka akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi rumus bahagia niku iman dan takwa niki wae. Saking seringnya krungu sampai blenger, padahal ya gak paham sakjane iki. Ben Jumat dikongkon takwa, wae kan ngoten nggih. Wazinatuhul haya, adapun perhiasan dari iman itu adalah al haya, munculnya sifat malu. Itu perhiasan. Jadi wong niku nek imane bagus, niku duwe isin. Duwe isin. Haya niku dibagi loro, ana haya nafsani, ana haya robbani. Haya nafsani niku haya bangsa makhluk. Contone panjenengan mlaku neng dalan mudo isin napa mboten? Isin karo menungso niku jenenge haya nafsani. Bila kita tampak cacat kita, kekurangan kita itu terlihat orang lain, kita menjadi malu, itu namanya haya nafsani. Yang kedua jenenge haya robbani, malu kepada Allah. Karena malu kepada Allah, kita tidak mungkin berbuat dosa. Karena kita merasa diawasi oleh Allah. Masih gak ono wong ngarep nyolong tetep gak wani apa dipirsani Gusti Allah. Arep ndonga, dungane kok akeh. Isin. Napa gak cocok karo ibadahe. Lah iya ibadahku iki mung pas-pasan. Kok nek njaluk akeh meneng Gusti Allah, ya Allah panjenengan paringi seger waras panjang umur. Duit akeh, dagangan kula sing sisih mriku ndang payu, omah kula sing sisih mriku ndang payu. Panjenengan paringi tambak 3 hektar umpamane. Jaluke kaken tapi ibadahe mung sethithik, akhire isin. Lho sanjange dikongkon akeh-akeh ndonga, Pak. Nggih. Rasulullah mengatakan orang paling lemah itu adalah orang yang paling sedikit doanya. Tapi kalau kita lihat doa-doa Rasulullah itu tidak ada yang doanya mengikuti nafsunya. Donga njaluk dagangan laris ora ono. Panjenengan pirsani, nggih napa mboten? Nggih, njaluk supaya anake mlebu sekolah ning kono enggak ono. Rasulullah doanya, Allahumma sabbit imanana, ya Allah tetapkan iman, nawir qulubana, jadikan hatiku bercahaya. Kan ngoten-ngoten tok dongane. Betul enggak? Walaupun banyak itu doa Rasulullah begitu semua. Urusan ma'am dongane ya napa? Barik lana fi ma razaqtana. Panjenengan jadikan rezeki kami ini berkah. Mlebu jeding ya napa? Inni a'udzubika, minta perlindungan kepada Allah dari doanya begitu-begitu semua Rasulullah. Orang tahu Kanjeng Nabi undang jaluk, ya Allah panjenengan paring kula niki dadi gubernur. Ora ono. Enggak ada itu. Jadi yang dimaksud doa yang banyak itu doa yang seperti Rasulullah tadi, minta ketetapan iman, minta supaya diberi ilmu yang manfaat, minta kepada Allah supaya diberi semangat ketika ibadah, minta hati yang bercahaya, minta
ilmu, wis macam-macam lah. Semua itu orientasinya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini doa Rasulullah kan begitu. Yang panjangan pirsani lah. Inna nas'alukal afa wal afiyah wa mu'afatad da'imah fid dini wad dunya wal akhirah. Begitu semua doa. Sabun. Perhiasan iman adalah munculnya sifat malu. Wa samratuhul ilmu, adapun buah dari iman itu adalah al ilmu. Untuk iman itu butuh ilmu. Ketika iman sudah terbangun dan menjadi kuat, maka akan berbuah namanya ilmu. Lu iki piye, Pak? Ilmu yang pertama dengan ilmu yang terakhir ini beda. Dari ilmu yang pertama ini merupakan dasar, fondasi. Untuk bisa mengenal Allah butuh ilmu. Sifat wajib, sifat jaiz, sifat mukhal, sifat uluhiyah, sifat rububiyah, sifat salbiyah kita pelajari. Allah itu sama dan sami'an, Allah itu basor dan basiron. Napa bedanya? Itu sifat-sifat Allah loh. Sifat-sifat kita berusaha mengenal itu. Itu Tuhan kita, kan begitu kan? Kita berusaha mengenal Rasulullah. Siapa itu Rasulullah? Rasulullah itu bernama Muhammad, nama lainnya Ahmad, namanya lainnya lagi Yasin, nama lainnya lagi Toha, nama lainnya lagi. Loh, kita harus tahu, itu Nabi kita kok gak tahu. Muhammad bin Bapak Islam Muhammad bin Abdullah bin. Lah kok gak paham iki piye? Lah itu Nabi kita, gitu maksudnya. Ya, kita harus tahulah sejarah Nabi kita. Dan begitu nih. Nah, bila itu semua ilmu agar iman kita menjadi kuat. Ilmu pondasi berarti. Ketika iman kita menjadi kuat, maka akan berbuah namanya ilmu lagi. Berbuah menjadi ilmu lagi. Ngeten, dalam bahasa Al-Qur'an disebut wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kalian. Untuk takwa, melakukan perintah, meninggalkan larangan, berarti kita harus tahu mana perintah, mana larangan. Betul nggak? Untuk tahu itu butuh namanya ilmu yang dasar ini. Setelah kita takwa dengan baik, maka Allah akan memberikan hadiah. Yu'allimukum. Kita diajari oleh Allah, berarti diberi ilmu. Ilmu apa yang berikutnya ini? Ilmu tentang banyak hal, tentang hakikat kehidupan, hakikat ibadah, dan lain sebagainya. Inilah yang sering disebut orang dengan laduni. Laduni itu pinter karepe dewi. Memang Quran membahas itu. Orang bertakwa itu karo Gusti Allah diulang. Akhirnya pinter karepe dewi. Yang ngajari Allah. Nah, dalam bahasa hadis, man amila bima alima warasahullahu ilman malam ya'lam. Barang siapa melakukan apa yang telah diketahuinya, maka Allah akan memberikan kepadanya ilmu yang belum diketahui. Coba, kita itu hidup di dunia itu masuk pada sekolahane Gusti Allah. Sekolahane Gusti Allah. Ini sekolah kita itu. Yang menjadi pengajar Allah sendiri. Yang akan mengajari kita, membimbing kita menjadi baik, dan terus menjadi baik. Tuh, jadi ini sekolahan Gusti Allah. Nah, jadi ilmu yang berikutnya itu adalah ilmu tentang hakikat keadaan dan lain sebagainya. Itu berikutnya. Makanya dalam bahasa Al-Quran disebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Tuhanmu terus sehingga kamu akan diberikan keyakinan. Jadi yakin itu pemberian. Angger getu ibadahnya mengko yakin dewe. Itu namanya diajari oleh Allah. Allah sendiri yang akan mengajarkan kepada kita. Nah, itu Allah sendiri yang akan membuka jalan bagi kita.
Nah, itu ilmu sudah memasuki hakikat keadaan. Ilmu bab angel-angel lah ini, karena itu langsung Allah sendiri yang akan membimbing kita. Maka disebut buah dari keimanan itu adalah ilmu. Jadi ilmu yang pertama kalau yang kedua niki beda. Ilmu yang pertama ya wajib kita pelajari. Wajib itu ya. Jadi ilmu yang wajib niku mung telu saja nih. Satu namanya ilmu fikhi, ilmu fikih. Al ilmu alladzi yusahhihul ibadah, ilmu yang menjadikan ibadah kita benar, carane wudu, carane poso, carane adol tinuku jual beli, carane nikah, carane bertetangga, itu fikih semua. Yang kedua yang wajib kita pelajari ilmu akidah, ilmu tauhid, al ilmu alladzi yusahhihul akidah, ilmu yang menjadikan akidah kita benar, mengenal Allah dan lain sebagainya, itu wajib itu. Yang ketiga namanya ilmu tasawuf, al ilmu alladzi yuslihul qalba, ilmu yang menjadikan hati kita baik. Sebab nek atine elek tumindake dadi elek. Tiga macam ini yang harus, wajib itu harus kita pelajari. Pun para jamaah, sampai sini dulu kajian kita menerangkan tentang keutamaan iman. Ini materi ini rotok padet ya, rotok abot, tambah merono koyoke tambah abot, ngoten nggih. Wis penting ngaji lah. Paham gak paham niku diatur belakangan kan ngoten nggih. Barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Ngapunten mangkin kula mboten derek jamaah, kula acarane rotok tumpuk-tumpuk niki. Monggo barangkali ada pertanyaan dipersilahkan. Monggo. Iya. Waalaikumsalam. Saya tidak dengar. Gimana? Laduni. Nggih. Saya ulang pertanyaannya, barangkali saya salah ya. Apa yang dimaksud laduni? Seandainya kita mau mengerjakan sesuatu terus seolah-olah ada yang mengarahkan, apakah itu laduni? Begitu pertanyaannya. Nggih, ngeten. Jadi laduni itu luas sekali. Luas sekali. Jadi terkadang kita itu merasa tidak bisa. Tetapi ketika dalam keadaan tertentu yang sifatnya mendesak, seolah-olah itu ada kreativitas dalam pikiran kita, ada dorongan dalam hati kita untuk melakukan sesuatu yang akhirnya bisa. Ya kurang lebih seperti itulah tuh. Jadi Allah yang membimbing kita. Tetapi begini, ini harus ekstra hati-hati. Sebab dalam hati kita itu ada 4 khotir sebenarnya. Khotir itu bisikan. Setiap manusia itu dalam hatinya terdapat 4 khotir. Khotir mufrad jamaknya khawatir. Jadi khawatir itu diadopsi dari bahasa Arab. Artinya bisikan. Pertama namanya khotir robbani, bisikan dari Allah. Ini jarang, kalau level kita jarang, amat sangat jarang. Yang kedua namanya khotir malaki, bisikan dari malaikat. Nah ini insya Allah sering, kalau kita setiap saat sering dapat ini. Dua-duanya ini mengarah pada kebaikan. Yang ketiga namanya khotir saitoni, bisikan dari setan, mengarah pada kejelekan. Yang keempat namanya khotir nafsani, bisikan dari nafsu, sama mengarah pada kejelekan. Kalau kelas kita ini belum bisa membedakan ini khotir robbani, khotir malaki, khotir saitoni atau khotir nafsani, orang iso bedake. Saya berikan sebuah contoh.
berangkat ke masjid untuk sholat jamaah itu baik enggak? Hatinya ingin untuk ke masjid sholat jamaah. Tapi di antara keinginan itu terselip rasa ingin diketahui orang. Betul napa mboten? Nek kepengin kepengin diweruhi wong jenenge napa? Riya. Kan berubah ya. Nah, terkadang niat yang baik kemudian kita lakukan perbuatan yang baik, niat itu bermuara dari dorongan yang muncul dalam hati, kita harus lebih hati-hati. Belum tentu sesuatu yang tampak baik itu baik, karena setan itu pinter mbuh sekolah yang ndi. Kalau kita itu didorong melakukan kejelekan, bagi orang yang ahli ngaji kados panjenengan, sregep ngaji kados panjenengan, kalau kita itu didorong melakukan kejelekan, kita langsung membantah, betul nggak? Betul. Tapi kalau kita didorong melakukan kebaikan, kemudian dibelokkan niat kita, kita tidak akan merasa. Itu dalam kitab Bidayatul Hidayah, Imam Ghazali mengatakan setan itu akan menjerumuskan kita melalui jalan kebaikan. Fi ma'ridil khair, bahasanya begitu. Setan itu akan menjerumuskan kita melalui jalan, contohnya tadi sodako, ini bisikan ini. Wong sodako itu keterangan yang ngaji wingi nolak balak, ngentekno dosa, macam-macam. Wah, akhirnya semangat, yubuk duit Arab sodako. Dalam waktu yang tidak lama, tiba-tiba dalam hati kita muncul keinginan bahwa ingin sodakoh, tapi ingin ditunjukkan kepada orang lain. Entek esan, mboten krasa. Kalau enggak gitu, ketika selesai kita sodakoh, kita niatnya masih baik ini. Ternyata kita ingin melakukan sodakoh itu sodakoh yakeh. Begitu dibuka karo pengurus tiba-tiba ono amplop tebel. Ternyata sodako tadi tidak digunakan dengan baik, disimpanlah karo pengurus. Karena merasa dirinya bersedekah dan merasa uangnya tidak digunakan oleh pengurus, marah. Masjid itu ya apa? Pakai duit akeh gak digawe. Lah rusak napa mboten niate. Ini pekerjaan setan. Jadi menjerumuskan kita melalui jalan kebaikan. Lah kudu nek wis dilungno wis diatur-atur dhewe ngono lah. Kan lho nggih. Ya usah dibahas itu. Nah, jadi memang itu insya Allah termasuk bagian dari laduni, tetapi kita tetap harus pas karena kelas kita ini nggak bisa membedakan. Orang-orang yang bisa membedakan khawatir itu tadi itu kalau sudah pada tahapan nafsul mutmainah itu baru bisa membedakan. Kalau kita masih belum lah, kita itu ya diarani wong apik ya apik, tapi kadang ya kumatan kan ngoten nggih. Wayah sembayang ya sembayang, wayah ngrasani tangga ya ngrasani. Iki jenenge kumatan nggih. Nek wayah tanggal 6 ya apik ra karuan, mesem tanggal 20 wis mecucu, kan kumatan. Bagi orang yang masih seperti ini, masih terombang-ambing seperti ini, masih talwin dalam perspektif tasawuf disebut talwin, berubah-ubah, maka itu harus ekstra hati-hati. Jangan keburu menjustifikasi. Nah, sampun. Pun begitu dulu para jamaah. Kalau ada pertanyaan lain waktu saja. Kula rada repot didik nggih. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.